Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lutfia Komala dengan NIM H5401221085. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ECM. Jadi ECM itu Error Correction Model adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel-variabel yang memiliki hubungan kointegrasi. ECM menunjukkan bagaimana variabel akan kembali ke keseimbangan jangka panjang setelah terjadi deviasi kesalahan dalam jangka pendek. ECM digunakan ketika data bersifat non-stasioner pada level tetapi stasioner pada differencing pertama. Terdapat hubungan jangka panjang kointegrasi antar variabel. Ingin menganalisis penyesuaian jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Yang menggunakan ECM ini bisa peneliti ekonomi keuangan, analisis data yang menangani data runtun waktu, mahasiswa dan akademisi dalam bidang ekonomi, statistika, dan ekonometrika. Kapan ECM digunakan? Saat variabel yang diteliti non-stasioner tapi memiliki kointegrasi. Setelah pengujian ADF dan uji kointegrasi, misalnya Engelgranger atau Johan test. Ketika ingin membangun model yang menggabungkan dinamika jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Di mana ECM digunakan di RStudio dilakukan ada di beberapa package, yaitu Urca untuk uji kointegrasi dan stasionaritas, di NLM atau LM untuk membangun model ECM manual, time series atau AR sebagai pendukung analisis time series. Selanjutnya kita akan uji coba ECM menggunakan RStudio. Nah, pertama-tama kita harus meng-up dulu data yang akan dipakai. Klik file, terus import dataset, terus klik yang from Excel. Nah di sini langsung klik browse, terus pilih aku nyimpen di bagian download, terus langsung pilih data jump, terus tunggu datanya sampai dia ada. Nah ini bagian karakternya ubah jadi numerik, terus untuk nama datanya kita persingkat aja jadi data, terus kita import. Nah datanya udah ada ya teman-teman. Terus kita balik ke sini. Teman-teman kalau buat script bisa langsung klik aja yang script ini. Nah di sini pertama-tama kita akan menginstal package yang bakal kita gunakan nantinya. Jadi teman-teman harus menginstal package ini. Jadi ya harus semua terinstall sampai terchecklist juga agar bisa digunakan. Wajib ya teman-teman, jangan sampai ada yang nggak digunakan. Nah sebelumnya aku udah menginstalnya, tinggal di run aja. Terus cek lagi apakah package-nya udah terchecklist atau belum. Nah di sini kita akan melakukan selanjutnya yaitu melihat import data. Kita run aja. Terus kita bakal melihat plot data yang kita punya. Nah di sebelah kanan bawah di sini udah ada plot data yang kita punya. Di sini ada import yang di bawah import dan juga kurs yang di atasnya. Nah tahunnya sudah terlihat juga. Nah ini supaya kita memudahkan untuk melihat grafik yang ada pada data-data kita. Jadi tidak perlu dilihat dari nilainya. Nah kita lanjut untuk mengubah data menjadi time series. Nah lanjut, terus kita run aja. Nah kita lihat ya teman-teman, di sini perbedaannya udah dilihat bahwa kalau misal di bagian tahunnya itu udah terhapus ya, dan tinggal sama importnya aja. Jadi kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Terus kita lihat visualisasi datanya. Nah di sebelah kanan mungkin yang berubah cuma namanya aja ya teman-teman. Untuk plotnya masih sama, bakal melakukan cek stasionaritasnya data dengan ADF test. Intinya
kita melihat apakah data kita itu di first difference atau di standard level. Nah, langsung aja kita run. Wait. Ini kita langsung uji ADF ya. Nah, di sini dilihat bahwa untuk curve level itu ternyata tidak stasioner karena p-value-nya lebih dari 0,05. Kalau misal p-value-nya lebih dari 0,05, maka dia tidak stasioner. Jadi, diharuskan kita untuk melakukan first difference. Nah, jadi kita bakal langsung melakukan first difference untuk menstasionaritaskan data. Nah, di sini terlihat bahwa untuk selanjutnya karena kita sudah mau first difference kan untuk bagian curve-nya. Berarti di sini nilai untuk p-value-nya itu 0,01 di mana dia sudah kurang dari 0,05. Jadi dikatakan sudah stasioner di first difference. Terus kita cek juga di bagian importnya ya, teman-teman. Di bagian import di sini terlihat ya. Untuk p-value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi tidak stasioner di tingkat level, maka harus melakukan first difference. Nah, di sini kita langsung run aja. Sama ya, seperti tadi bahwa nilai p-value-nya untuk import itu di 0,01. Dia di bawah 0,05. Maka memang keduanya stasioner di first difference. Terus kita selanjutnya akan melihat regresi jangka panjang. Nah, untuk regresi jangka panjang sendiri itu bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang antara kurs dan juga import. Untuk hasilnya sendiri di sini, untuk interceptnya itu ya di 1,374. Dan juga p-value-nya ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kurs ketika import itu bernilai 0. Nah, untuk importnya sendiri koefisiennya 9,989 dan juga p-value-nya 0,691. Ini tidak signifikan ya. Jadi artinya perubahan pada import tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan kurs dalam model ini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil residual dan uji stasionaritas datanya. Nah, di sini kita langsung run. Untuk importnya sendiri itu dan juga p-value-nya itu karena dia lebih dari 0,0 jadi tidak dapat menolak. Jadi kita tidak dapat menolak stasionaritasnya. Residual dari mode ACM ini tidak stasioner pada level pertama. Nah, selanjutnya kita menggambar dulu residual ke time series. Di sini. Terus. Nah, kita like variable dulu. Ini waktu itu masukkan yang lainnya nanti biar dia ke detect itu. Terus kita masukkan terus gabungkan objeknya. Nah, langsung kita melakukan estimasi ACM. Ada dua model, yaitu model umum dan alternatif. Nah, di sini kita lihat summary-nya ya dari ACM. Nah, untuk ACM pada regresi ACM 1 ini koefisiennya kan di sini ada di minus 0,0009965 dan juga value-nya itu 0,393. Itu berarti memang tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pada import itu tidak berpengaruh pada signifikan terhadap perubahan kurs di periode berikutnya. Dan juga untuk ACT1-nya itu di minus 0,2285, terus di sini value-nya itu di 0,001. Di sini untuk ACT1-nya dia itu signifikan ya, karena dia kurang dari 0,05.
Nah, ini tuh menunjukkan bahwa jika ada deviasi dari keseimbangan jangka panjang, maka ada penyelesaian negatif ke arah keseimbangan tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan model alternatifnya untuk ACM sendiri. Kita run aja. Terus kita run aja. Nah, di sini untuk model kedua itu koefisiennya di minus 2,294 dan juga value-nya di 0,001. Di sini dia cukup signifikan ya, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa nilai lain atau perubahan masa lalu yang tadi tuh dari kurs mempengaruhi kurs saat ini. Terus kalau misal untuk L1 import itu dia di koestimatnya itu 2,557 dan juga value-nya 0,191. Ini menunjukkan nggak signifikan ya. Jadi memang perubahan masa lalu di import itu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kurs. Nah, itu artinya kesimpulannya pada model ACM ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kesalahan dalam keseimbangan jangka panjang. Terlihat dari AZT yang satu tadi. Nah, tetapi ada pengaruh signifikan dari import dalam jangka pendek atau lagi satu periode. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Homoskedastis ini nilai value-nya itu di 0,003 yang menunjukkan adanya heteroskedastisitas atau varian kesalahan tidak konstan. Berarti model ini mungkin memiliki masalah heteroskedastisitas yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya nanti. Terus kita lanjut melihat uji autokorelasinya. Untuk uji di sini kita lanjut melihat autokorelasinya. Nilai value-nya itu di 0,3736. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi atau tidak ada korelasi antara residual pada periode yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi alternatif ARDL. Untuk ARDL sendiri itu menunjukkan kursnya itu daya impor ini memiliki bulan jangka panjang dan jangka pendek. Tapi impor tidak signifikan pada tingkat jangka panjang karena p-value-nya itu di 0,9368. Dia tidak signifikan, sedangkan untuk kita melihat lagi uji bonusnya itu nah, kalau untuk uji bonusnya sendiri, dia ada p-value-nya di 0,304 yang menunjukkan ada kemungkinan kointegrasi antara kurs dan juga impor karena dia nilainya signifikan. Kurs dan impor karena nilai signifikan kurang lebih 0,05. Kita bakal melanjutkan ke yang selanjutnya untuk melihat bentuk persamaan ECM dari A-value tadi. Kita run aja, kita run lagi. Nah, terus kita bisa lihat untuk hasil dari persamaan ECM dari ARDL sendiri. Untuk nilai kursnya sendiri dia di minus 2,294 dan juga reestimasinya itu di impornya di 2,557 dan juga untuk p-value-nya itu di 0,001 dan juga di 0,191. Jadi untuk hasil dari model ARDL sendiri itu juga memberikan persamaan ECM yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kesalahan jangka panjang. Itu meskipun tidak ada pengaruh signifikan dari impor dalam jangka pendek. Nah, untuk ringkasan keseluruhannya sendiri, yang pertama itu tidak ada hubungan signifikan antara kurs dan impor dan regulasi jangka panjang. Kedua, itu kedua variabel ini menjadi stration setelah di first difference kan. Dan ketiga, itu model ECM sendiri menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kesalahan jangka panjang atau ECT1 yang pertama tadi. Nah, tetapi tidak ada pengaruh signifikan dari impor. Nah, yang terakhir juga itu terdapat indikasi kointegrasi antara
kurs dan impor berdasarkan uji bonds. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.